melakukan penyuluhan kesehatan tentang suntik KB 3 bulan. Ibu-ibu, apakah ada yang tahu apa itu suntik KB 3 bulan? Yang tahu bisa langsung ya, benar Bu? Ya, nah, suntik KB 3 bulan itu yaitu kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron saja, berfungsi untuk mencegah kehamilan yang dilakukan dengan cara menyuntikkan di bagian tubuh wanita atau tubuh ibu. Untuk jenis dari suntik 3 bulan itu sendiri itu ada 2. Yang pertama itu adalah depo-medroxygesteron asetat 3 bulan dan juga depo-provera. Ibu-ibu bisa melihat di leaflet yang saya bagikan ya, ibu-ibu ya. Untuk mekanisme kerja dari suntik 3 bulan itu sendiri, yang pertama adalah menekan ovulasi. Yang kedua, lendir serviks menjadi lebih kental dan sedikit, sehingga merupakan barier terhadap spermatozoa. Kemudian selain itu juga membuat endometrium menjadi kurang baik atau layak untuk implantasi dari ovum yang sudah dibuahi. Dan yang keempat yaitu mungkin mempengaruhi kecepatan transport ovum di dalam tuba falopik. Yang selanjutnya adalah manfaat dari suntik 3 bulan itu sendiri, ibu-ibu. Yang pertama adalah manfaat konservatif, yaitu biasanya itu sangat efektif selama 0,3 kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama penggunaan. Yang kedua adalah cepat efektif atau kurang dari 24 jam jika dimulai pada hari ke-7 dari siklus haid. Yang ketiga, metode jangka waktu menengah atau perlindungan untuk 2 atau 3 bulan per 1 kali. Kemudian pemeriksaan panggul tidak diperlukan untuk memulai pemakaian. Itu juga tidak mengganggu hubungan seks, ibu-ibu. Untuk 3 bulan itu, selain itu tidak mempengaruhi pemberian ASI jika ibu-ibu menyusui bayinya. Terus habis itu juga bisa mengurangi nyeri saat haid. Kemudian untuk yang keterbatasan dari suntik 3 bulan itu sendiri, yang pertama perubahan dalam pola pendarahan haid dan perdarahan atau bercak tak beraturan awal pada sebagian besar wanita. Kemudian biasanya itu terjadi perubahan berat badan ibu-ibu jika dilakukan suntik KB dari yang biasanya. Misalkan ibu BB-nya sekian, dengan suntik KB itu biasanya lebih berat karena mempengaruhi hormon. Kemudian pasokan ulang harus tersedia. Meskipun kehamilan tidak mungkin, namun jika terjadi, lebih besar kemungkinannya berupa ektopik dibandingkan pada wanita bukan pemakai. Selain itu harus kembali lagi untuk ulangan injeksi setiap 3 bulan. Selanjutnya indikasi dari suntik 3 bulan itu sendiri yaitu wanita dari semua usia subur yang menginginkan metode yang efektif dan bisa dikembalikan lagi. Selain itu sedang dalam masa nifas dan sedang menyusui, sedang pasca aborsi, perokok,
tidak peduli dengan perdarahan atau maksudnya tidak peduli dengan perdarahan yang tidak teratur, mengalami nyeri haid dari yang sedang hingga yang berat. Kemudian indikasi yang lain adalah makan obat untuk epilepsi atau TB, itu juga merupakan indikasi. Tidak bisa mengingat untuk makan pil setiap hari. Untuk suntik KB 3 bulan itu sendiri ya, yang tidak boleh atau siapa-siapa saja yang tidak boleh menggunakan suntik 3 bulan itu yaitu ibu hamil, itu tidak boleh ibu, atau belum tahu itu hamil tapi dicurigai sedang hamil, itu juga tidak boleh. Kemudian sedang mengalami perdarahan pervagina tanpa diketahui sebabnya, itu juga tidak boleh. Kemudian punya atau sedang menderita kanker payudara, itu tidak boleh dilakukan suntik 3 bulan. Untuk kondisi yang memerlukan kehati-hatian saat melakukan suntik 3 bulanan, yaitu sedang menyusui kurang 6 minggu pasca persalinan, mengalami sakit kuning seperti hepatitis atau sirosis hepatis, kemudian menderita hipertensi atau darah tinggi, terus pernah mengalami stroke, terus menderita tumor hati, menderita diabetes selama lebih dari 20 tahun. Terus efek samping dan penata laksanaannya dari suntik KB 3 bulan itu sendiri. Untuk efek sampingnya yang pertama adalah amenorea atau nyeri saat haid. Kemudian yang kedua adalah perdarahan hebat atau tidak teratur, itu bisa menjadi efek sampingnya. Dan untuk penata laksanaan dari suntik KB itu sendiri, bila terjadi perdarahan atau spotting, berikan informasi atau KIE kepada ibu-ibu bahwa pendarahan ringan sering dijumpai pada aseptor suntik progestin dan hal ini bukanlah masalah yang serius. Kemudian yang kedua, bila kalian tidak dapat menerima perdarahan tersebut dan ingin melakukan suntikan, maka dengan disarankan 2 pilihan pengobatan. Yang pertama, 1 siklus pil kontrasepsi kombinasi 30 sampai 35 etinylextradiol, biasanya itu dikombinasikan dengan ibuprofen, itu diminumnya 2 kali 1 untuk 5 hari, atau obat sejenis lainnya. Kemudian untuk tanda dan peringatan dari suntik KB itu sendiri, yang pertama adalah masa haid yang tertunda setelah beberapa bulan siklus teratur. Yang kedua, nyeri perut bagian bawah yang hebat. Yang ketiga, perdarahan hebat. Dan yang keempat, abses atau perdarahan pada tempat suntikan. Yang kelima, migrain. Nah, itu ya ibu-ibu untuk penjelasan tentang suntik KB 3 bulan itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu mengenai suntik KB 3 bulan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri penyuluhan kesehatan tentang suntik KB 3 bulan ini. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum